baik. Ah, Oke, teruskan. kita sambung ke ayat 22. Ayat 22. Kalau tadi di ayat 21 kita digalakkan lah, dianjurkan untuk terus belajar, terus mendidik anak kita. Kalau kita tak dapat didik anak kita, kita masukkan anak kita ke dalam sekolah madrasah tu atau ke mahad tu, supaya supaya tadi belajar fi utwi wa nufur, supaya tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong, yang mudah untuk menerima kebenaran, itu mudah untuk bersyukur, ya mudah untuk bersyukur. Nah, ini di ayat 21. Di ayat 22 kita sambung, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman yamshi, apakah ada orang yamshi berjalan, ya mukibban ala wajhihi, itu apa, tersungkur di atas mukanya, mukibban ala wajhihi, ahda, orang semacam itu ahda, ya lebih atau mendapatkan hidayah, boleh dapat hidayah, amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, atau orang yang berjalan tegak lurus kepada jalan kebenaran, ya ala siratim mustaqim. Oh, ini soalan ya, ya soalan untuk kita berpikir. Orang yang jalannya dengan muka dia, dengan wajah dia, ya berbanding dengan orang yang tegak lurus dengan kaki dia, ya dengan petunjuk dia, mana dari kedua orang ini yang akan mendapatkan hidayah, yang boleh mendapatkan hidayah? Tentu, ya orang yang tegak lurus, jalan tegak lurus, ada apa, petunjuk, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Ahda, ya ahda. Mengapa Allah bagi perumpamaan mukibban ala wajihi? Ini adalah keadaan orang-orang kafir, ya ketika nanti di akhirat. Ya, dahulu kita dah kaji juga kan bagaimana keadaan orang-orang manusia ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Ya, bagaimana cara mereka berjalan, macam-macam. Salah satu dia mukibban ala wajh, mereka berjalan dengan wajahnya. Tapi dekat sini, ya kita nak bahas dua sifat, ya ya dua sifat, ya antara jalannya orang kafir dan jalannya orang mukmin, ya ya itu. Orang kafir itu selalu tersandung dan menuju, ya menuju penderitaan. Ini hakikatnya orang kafir itu di dunia, itu mereka sebetulnya tersandung dan mendekati penderitaan, ya secara hakikat, walaupun secara zahirnya mereka selesa je, sejahtera kan. Ah, ini hanya perumpamaan je, ya jadi mereka yang mukiban ala wajihi, ya tersungkur wajahnya tuh, mereka adalah orang yang buta hati, yang tak dapat melihat kebenaran, yang tak dapat melihat kebenaran, sebab mereka tak mampu melihat kebenaran wahyu yang paling mendasar. Ya ini. Ya jadi mereka tak dapat, ya melihat arah kebenaran tadi. Mereka merasa mungkin tersesat, pening, ya kan? Mungkin ada karena sebab ada kebodohan mereka terhadap keimanan semacam itu. Kenapa? Karena di dunia mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka menolak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu tak hanya mereka mendengarkan ceramah dari ustaz, dari saudara muslim, ya. Petunjuk yang Allah berikan kepada manusia itu berupa banyak semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini sebetulnya petunjuk kepada keimanan, ya. Namun sayangnya mereka tak dapat, ya melihat petunjuk tadi, atau bahkan menolak, ya petunjuk tadi. Maka nanti di akhirat mereka akan, ya, digiring, ya diarahkan terkeluar, tersungkur, ya sampai menuju ke apa, ke tempat azab mereka lah di akhirat nanti, ya. Dan jadi mukiban ala wajhihi boleh dikatakan buta hati,
Ya, buta hati mereka. Allah bagi hati itu untuk melihat kekuasaan Allah, melihat tanda kebesaran Allah, tapi mereka buta hatinya. Mereka buta hatinya. Jadi kenapa buta hatinya? Yang pertama karena ada penyakit tadi. Penyakitnya dibahas di ayat yang sebelumnya. Apa? Belaju fi utuwwi wa nufur, sebab mereka ada rasa sombong. Ya, sebab mereka ada rasa sombong, merasa hebat. Ya, dan merasa lebih benar daripada keyakinan orang lain. Itu. Dan yang kedua, sering kita perkataan gurur. Apa gurur? Tertipu dengan dunia. Ini buta hati mereka itu sebabkan tertipu dengan dunia. Ya, karena dunia bagi mereka adalah surganya. Dunia bagi kita mukmin adalah penjara. Ya, apa? Penjara bagi mereka di dunia itu kesenangan. Ya sudah. Itulah memang di dalam hadis pun semacam itu untuk apa? Supaya mereka terus tertipu apa dengan dunia mereka, ya. Itu mereka mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, ya. Atau yang ketiga memang mereka sengaja, ya, sengaja itu untuk mendustakan ayat Allah. Jadi ada orang yang memang betul-betul menentang, ya, betul-betul menentang apa ayat-ayat Allah, ya, kekuasaan Allah. Nah ini afama yamshi mukibban ala wajhi. Walaupun sebetulnya ya orang kafir pun ada yang baik, ya, ada yang baik, dia tak menentang, ya, tak menentang, ada yang baik, yang sopan, yang ramah, itu kan. Ada juga. Namun mereka pun ada juga yang baik tapi tetap dalam kekafiran sebab mereka nyaman dengan keyakinan yang mereka pegang saat ini. Itu. Kenapa mereka nyaman, teman? Sahabat-sahabat, mereka nyaman apa dia? Nyaman dengan keyakinan mereka, ya, dengan Tuhan, terhadap Tuhan mereka, karena psikologis tadi, ya. Karena mereka meyakini pada suatu nilai, ya, yang diajarkan oleh mungkin apa dia? Kalau kita lah pendetanya ke atau apa, karena itu yang ditanamkan kepada mereka. Mereka tak nak apa dia berpikir lebih dalam, ya, dengan akal mereka tentang apa yang diciptakan oleh Allah, ya. Semua ciptaan Allah mereka tak apa dia mereka tak nak berpikir lebih dalam, ya. Kita ni tak mau, kita kena belajar terus memperdalam, ya, mengapa Allah ciptakan ini, mengapa Allah ciptakan itu, ya. Kita apa dia supaya kita ini yakin dalam keimanan, itu. Nah, jadi mereka tadi dikasih apa? Ketidakmampuan mereka melihat kebenaran wahyu yang paling mendasar. Ya, ketidakmampuan mereka melihat, ya, kebenaran wahyu yang paling mendasar. Seperti itu. Maka dalam kita kan keyakinan lam yalid walam yulad. Ya, Allah itu, ya, kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Tapi mereka meyakini Tuhan itu banyak. Apalagi orang kafir Makkah pada masa itu, ya, pada masa Rasulullah itu mereka meyakini Tuhan itu banyak, ya, Tuhan banyak. Ini sebut secara logika, secara logik itu tak masuk akal. Bagaimana rajanya tiga untuk mengatur apa dia rakyatnya, agak susah lah, ya kan. Raja ya satu, tak boleh banyak, ya, atau berbeza wilayah kan, berbeza negeri, itu oke. Tapi kalau satu tempat ada berapa, ya, ada berapa raja, itu agak susah, ya kan, mungkin agak bergaduh. Nah, ini konsep logik saja itu uh, tak masuk akal kalau menganggap Tuhan itu banyak, ya, Tuhan itu banyak. Nah, orang yang apa tak mampu melihat kebenaran tadi, yang buta hatinya tadi, seperti orang-orang yang bertamu, ya, ada seseorang yang bertamu di rumah orang lain. Nah, di rumah orang orang lain. Dia baik, bertamu dia baik, dia sopan,
Oh, ada pinggan kotor dia cuci. Ah, itu. Ada apa? Ada yang memasak kita bantu. Dia bantu ya kan? Dia baik je. Ya. Tapi setiap pemilik rumah itu menyapa, ya, menyapa lah, ya, menyapa dia, dia berpaling muka, ya, berpaling muka. Dia bersih keras, ya. Yang menyapa itu bukan pemilik rumahnya, ya, bukan pemilik rumahnya. Ya, padahal dia tengah bertamu, ya kan, bertamu. Dia tidak mengakui ahlul baitnya. Dia tidak mengakui penghuni rumah itu. Kenapa? Walaupun dia merasa sopan baik perilakunya ketika bertamu, kalau tidak menganggap ada tuan rumah, ya, pada tuan apa tak menganggap tuan rumahnya itu yang menyapa, itu sama saja menyakiti orang tersebut kan, itu menyakiti. Ya, kita kena menghormati pemilik rumah. Dunia ini, alam semesta ini milik Allah. Ya, orang manusia sebaik apapun, kalau tak beribadah, kalau tak meyakini meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya itu tidak ada nilai. Ya, tidak ada nih nilai nanti di hadapan Allah. Ya, mungkin ada karena keadilan Allah, mungkin ada keringanan, ada apapun lah untuk keselamatan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin karena mereka orang-orang kafir itu tidak menganggap adanya Allah, padahal Allah yang memiliki dunia ini, ya. Mereka malah apa hidup di buminya Allah tapi berterima kasih, ya kan, memujanya bukan kepada Allah, kepada Tuhan yang lain, kepada makhluk yang lain, bukan kepada zat yang menciptakan. Padahal pujian itu haknya Allah. Ya, haknya Allah itu harus diakui, wajib diakui, itu paling utama. Maka di dalam kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji lillahi itu tetap bagi Allah. Kenapa dimakna apa? Diartikan alhamdu segala puji. Karena memang Allah yang wajib kita akui, ya, yang wajib kita yang paling utama, ya, bukan yang lainnya. Orang-orang kafir itu dia memuji kepada sesama makhluk, bukan kepada Sang Khalik. Ya, ini perbezaan dia lah, ya, perbezaan dia. Nah, jadi sebaik-baik apapun mereka, ya, jika tak kenal penciptanya, ya, ya tidak sopan lah, ya, tidak beradab, ya, tidak beradab. Itu tidak beradab. Dia baik dengan tamunya, tapi mengusir ibunya yang melahirkan. Itu pun sama. Itu ibaratkan orang kafir itu semacam itulah, ya, orang kafir itu. Ya, jadi jalannya itu, ya, apa, jalan tak betul, ya, melalui jalan yang tidak betul. Itu. Yang jalan yang menyebabkan dia selalu jatuh ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya, bagaimana jalannya orang orang-orang yang tegak tadi? Jalan apa? Menunjuk jalan yang lurus tadi. Itu orang-orang yang beriman. Mereka percaya diri, ya, dia berjalan dengan tegak, tenang. Ya, mereka tahu, ya, kemana langkah kaki yang akan dia lalui, ya. Ya, kita ini orang beriman. Ya kan, hidup ini untuk apa? Ya, nak kemana? Kita kena tahu, ya. Kita kena tahu apakah kehidupan beragama kita dah betul? Apakah langkah kita setiap hari ini dah betul? Ya, ikut majlis ini, ikut majlis itu, apakah langkah kita dah betul? Itu. Baik, kita tengoklah, ya. Kita apa dah benar sesuai dengan apa yang Allah nak? Nah, ini yang kita fikirkan. Jadi amma yamshi ini bahwasanya orang mukmin itu memiliki prinsip, mempunyai prinsip. Ya, orang yang memiliki prinsip, ya, itu tak mudah, ya, tak mudah terbawa arus lah.
Itu. Kenapa? Karena mereka apa kita semua berpegang kepada Al-Qur'an. Standar kita ini kita berpegang kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, kepada keputusan dan apa Khulafaur Rasyidin. Ini ada prinsip kita lah dalam beragama. Tak boleh kita lepas. Ya, tak boleh kita lepas Quran, sunnah dan ijma para ulama. Nah, itu pun sama. Ya, tak boleh kita lepas dekat situ. Ya, visi misi kita jelas. Ya, visi kita, tujuan akhir kita jelas. Fokus kita akhirat, bukan dunia. Ya, bukan dunia. Fokus kita ini akhirat. Maka kalau fokus kita akhirat, tuan-puan, ya, kalau fokus kita akhirat, maka apa gunanya kita hidup dunia? Iya kan? Kalau kita fokus kita di akhirat, bukan berarti kita tak menikmati dunia, ya. Atau kita sibuk dengan masalah dunia. Ya, sebetulnya masalah yang ada di dunia anggap lalu saja, teman. Karena tujuan kita nanti akhirat, bukan dunia ini. Ya, jadi tak perlu kita putus asa. Tak perlu kita bersedih terlalu apa berlarut-larut lah. Apapun masalah kita di dunia aja. Yang terpenting di akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau kita mendapatkan masalah, musibah, apa yang Allah apa bagi tahu, apa yang Rasulullah ajarkan, kita kena bersabar, kita kena tawakal. Ya, selama di dunia ini no problem, tak ada masalah. Apapun musibah yang datang, lalu aja. Ya, kita menikmati saja. Ya kan, kita jalani saja. Tak payah kita putus asa. Ya, yang terpenting dengan kesabaran, ketawakalan kita, kita akan mendapatkan akhirat yang lebih baik lah. Ya, siratal mustaqim. Ya, siratim ala siratim mustaqim. Nah, mustaqim ini dah dibahas oleh para ulama kita, tuan-tuan. Ya, siratim mustaqim ini kita kena apa orang yang pernah diberi nikmat. Ya, tuan-puan, sahabat-sahabat sering baca kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya kan? Ditambah lagi jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ya, berarti orang-orang terdahulu, ya, ulama-ulama terdahulu. Ulama dari mana mengikuti? Mereka mengikuti para salafus soleh. Salafus soleh mengikuti siapa? Ya, tabi'ut tabi'in, sahabat pada Rasulullah SAW. Ya, ini apa urutan yang betul ya, supaya kita yakin bahwasanya apa yang kita jalankan sehari-hari itu adalah suatu kebenaran, ya, suatu kebenaran. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan tradisi atau eh, satu fan ilmu, itu lah. Intinya yaitu berpegang teguh pada tradisi sanad, ya, berpegang teguh pada tradisi sanad. Atau apa sanad? Garis perguruan, ya, mata rantai keilmuan. Ya, kita tak boleh ya belajar agama hanya pada buku saja kan. Ya, buku bacaan itu kan tak boleh. Kita kena ada pegangan apa? Satu ulama, satu asatid yang betul-betul lah ya pegangan. Walaupun tambahannya kita banyak membaca kitab, banyak membaca buku-buku tentang agama itu. Itu tambahan je. Tapi kita kena ada rujukan pasti, yaitu seorang ulama atau guru besar lah. Guru-guru besar kita kena pegang. Itu mana yang perlu kita ikuti. Ya, selebihnya kita ya pembaca buku apa baca buku-buku agama yang banyak lah. Itu tambahan. Karena kita tak mungkin lah
semua ilmu agama kita dengar aja dari guru kita. Tentu kita akan menambah wawasan ilmu itu dengan kita mencari buku-buku agama atau kitab-kitab kuning. Nah, itu prinsipnya berpegang teguh pada sanad. Itu paling aman ya. Itu. Sanad ini rumusannya yang pertama akidahnya, ya. Akidahnya kita kena betul, ya. Fikihnya kita ikut siapa? Ya, akhlak tasawufnya kita ikut siapa? Tapi saya nampak lah, saya pernah juga 2 tahun kan, 2 tahun, ya 2 tahun kurang lebih di apa, di Perak. Itu saya pelajari juga perjalanan kehidupan beragama orang-orang Malaysia. Itu pun alhamdulillah sama dengan saya. Ya akidahnya siapa nih yang kita ikuti ya kan? Kenapa akidahnya penting? Kalau akidahnya silap, salah, atau asal ikut saja, khawatir kita masuk pada kelompok-kelompok yang eh, apa ya? Kelompok-kelompok yang tak betul lah. Kalau keyakinan akidah kita hanya apa dia? Hanya ikut-ikut saja. Kita kena pasti. Ya, kita pasti. Untuk akidah ini siapa yang kita ikuti? Ya, kalau di Malaysia, saya pun sama. Itu akidahnya kita ikut Imam Asy'ari, ya, atau akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Betul tak? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika saya Jumat, ya, salat Jumat setiap Jumat lah, pasti khatib akan terus memperingatkan bahwasanya akidah kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya kan? Itu kedua Imam Aqidah. Lalu imam fiqihnya siapa yang kita ikuti? 4 mazhab. Salah satu mazhab lah kita ikuti. Khususnya mazhab Syafi'i di Malaysia, Indonesia kita ikuti fiqihnya. Segala amal kita solat, puasa, kita berwudu, kita beramal soleh, kita ikut siapa? Siapa yang ajarkan? Apakah betul sedekah kita? Apakah betul solat kita? Ya kan? Kan solat banyak macam-macam kan? Gerakan solat itu lain-lain, bacaan solat pun lain-lain. Kita nak ikut siapa? Ya, kita kena pasti. Ya, kita pastikan. Maka afdolnya kita ikut satu imam. Ya, majoriti di Malaysia, Indonesia kita ikut mazhab fiqihnya Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Nah, ini yang kita yang kita anutlah untuk akhlaknya, tasawufnya, kita ikut siapa? Nah, kita ikut Al-Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, Al-Ghazali sering kita dengar kan? Ada juga sebahagian ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, untuk rujukan lah, rujukan keilmuan tentang ilmu akhlak. Ya, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, bagaimana akhlak kita yang baik dalam beribadah, dalam bersedekah, dalam berzakat yang baik itu seperti apa? Dalam bersosial. Maka ulama-ulama tasawuf inilah yang akan membimbing kita, yang akan memberikan pelajaran untuk kita. Jadi dengan rumus atau tradisi sanad ini, ya, perjalanan keislaman kita, keimanan kita jelas, ya, jelas. Ini kenapa? Karena mungkin imam fikih, imam akidah ini sebetulnya banyak, tapi yang terdokumentasi, yang tercatat dari berabad-abad lamanya hanya itu saja. Ya, imam akidahnya 2, ada juga yang 3, ada tapi yang masyhur 2 ya. Yang kita ambil yang masyhur saja. Fiqihnya 4, ya tasawufnya 2 yang masyhur. Ya, yang masyhur. Sebetulnya yang lain pun ada, tapi kita ambil yang masyhur saja. Supaya kita lebih yakin lah. Nah, siratal mustaqim itu. Jadi apa dia yang kita pegang? Yang kedua prinsip tawassut atau moderasi. Ciri-ciri jalan yang lurus itu tawassut, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu kayak pertengahan, jadi tak mudah mengkafirkan orang, ya, ya tidak mudah mengkafirkan orang, tengah-tengah aja. Moderasi, tawassut.
Ya, cari pertengahan. Al-ikhtilafu rahmah, ya. Al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu adalah satu rahmat. Itu. Dan mengikuti ijma. Ijma ulama. Mungkin ada fikih kontemporer, fikih zaman sekarang kan eh, macam-macam. Ada kemajuan dan segala macam. Maka kita ikut ijma ulama. Majority ulama mengatakan apa? Itulah kita ikuti. Ya, kita ikuti. Dan menghormati budaya dan realitas sosial lah. Ya, jadi ciri-ciri apa langkah keimanan kita yang betul itu mudah menghormati budaya dan realitas sosial gitu. Dan alhamdulillah di Malaysia, di Indonesia, majority Indonesia, kalau Malaysia majority juga sama, itu tetap menghormati budaya yang ada. Ya, menghormati budaya ada, realitas sosial yang ada. Mungkin kalau di Malaysia ada satu lah, di negeri Perlis lah, Perlis, satu je. Yang agak lain, ya, agak lain. Itu pun masih termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka, kalau di negeri Perlis lah, itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, tapi agak lain lah dengan negeri-negeri yang lain yang saya nampak lah. Kalau negeri yang lain kan Al-Quran, Sunnah, ijma ulama dan tradisi-tradisi yang ada di tempatan tetap dijalankan. Ya, yang dari dulu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, perbezaan ini tetap itu kita anggap menjadi satu rahmat. Ya, satu rahmat. Nah, ini yang perlu kita faham ya, agar kita tuh beriman, apakah iman kita dah betul, kita beribadah, apakah ibadah kita dah betul, siapa yang kita ikuti, ya, maka alhamdulillah ya, mungkin JAKIM ya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ya, Islam Malaysia itu selalu memantau, ya kan, memantau melihat apa perkembangan pengetahuan agama di negeri di negeri Malaysia itu dipantau semua, ya kan, supaya apa? Supaya tak ada khilafiyah. Mungkin pengecualian di negeri Perlis ya, Perlis itu hanya pengecualian, yang lain-lain itu semua terjaga. Maka sahabat-sahabat yang ada di semua negeri lah kena bersyukur. Di Malaysia itu perselisihannya sedikit je. Di Indonesia di saya ni, kawan-kawan banyak perselisihan. Ada yang macam dia merujuk ke Arab Saudi, ada yang merujuk ke Mesir. Contohnya, maksudnya tuh faham ya, kefahaman itu ada yang Ahlussunnah wal Jamaah yang akidah yang tadi kita sebut, ya, yang sebut ada yang hanya mengikuti sunnah, ya, Quran dan sunnah saja, ada juga yang faham yang lain ekstrim, ada survei di Indonesia itu aliran sesatnya saja hampir 1.000, ya, hampir 1.000 teman. Ada satu peneliti yaitu mencari aliran sesat di Indonesia itu banyak teman. Ah, maka kalau di dekat Indonesia itu agak kritis ya. Agak kritis. Ustaz-ustaznya itu agak kritis. Karena dah terbiasa dengan perbezaan. Terus je bergaduh. Ya, bergaduh. Tapi di Malaysia, Alhamdulillah, saya rasa tak ada lah ikhtilaf. Tapi tak ramai lah. Ya, tak ramai. Itu patut kita syukuri. Sehingga kalau umat Muslim di Malaysia itu ikut apa yang arahan Jakim kan. Ikut arahan Jakim. Di Indonesia tak mudah. Yang ini ada keputusan lain, yang satu ada keputusan yang lain. Contoh saja, apa hari raya aja. Di sini ada lain. Ya, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Ya, karena kenapa? Karena dekat sini banyak perbezaan, banyak apa komuniti Muslim yang berpahaman lain, dan itu terbuka, ya, dibolehkan. Nah, jadi pandai apa? Banyak-banyak bersyukurlah. Supaya kita kalau tuan-puan amal yang syawiyan ala siratal mustaqim, betul-betul apa yang saya kerjakan amalkan itu betul-betul siratal mustaqim. Jakim yang apa yang mengarahkan kehidupan beragama kita. Ya, wallah alam, mungkin ada yang nak tambahkan, mungkin saya tak kurang apa kurang pengetahuan ya tentang keagamaan di Malaysia. Mungkin Ustaz Zul kita boleh tambahkan, silakan.
Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz untuk ayat yang ke-22 sebentar tadi. Baik, tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita dah masuk ayat yang ke-22. Sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan menerima banyak maklumat-maklumat, perkongsian yang sangat-sangat baik untuk kita semua bagi memahami ayat 22 ini. Baik, tadi Ustaz cerita tentang keadaan di Malaysia, keadaan di Indonesia kan. Jadi Alhamdulillah bila Ustaz berkongsi dengan kita semua, barulah kita tahu secara umum je lah bagaimana perbezaan daripada sudut pelaksanaan ataupun pengurusan lah di Jabatan Agama tu sendiri untuk negara Malaysia dan Indonesia. Kalau di Malaysia betul lah kalau Ustaz kata memang kita di sini uh, bagaimana pemantauan tentang akidah itu sendiri berjalan begitulah seperti yang Ustaz kongsikan tadi, akidah sunnah wal jamaah, dan memang kita di sini memang begitulah. Baik Ustaz, seterusnya tuan dan puan-puan kita nak beri laluan lah kepada tuan dan puan-puan, okey, untuk berkongsi tentang apa sahaja yang tuan-puan dapat dan kefahaman daripada ayat-ayat yang daripada penerangan yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Baik, tadi Ustaz kongsikan tuan-tuan dan puan-puan ayat tentang ayat 22 ni lah. Kalau untuk saya sendiri, apa yang saya dapat satu perkara iaitu fokus kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman adalah akhirat. Jadi bila Ustaz kongsikan, maksudnya bagi diri saya macam mana nak meletakkan semua uh, apa yang kita lakukan hari ini mesti berdasarkan kepada dosa dan pahala. Adakah apa yang kita buat pada hari ini mendatangkan dosa ataupun pahala, dan juga macam mana kita nak berjaga-jaga lah. Okay, kita nak apa uh, berjaga-jaga untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi insyaAllah tuan dan puan-puan, uh, setiap daripada kita semua mestilah mengikut apa yang Ustaz sebutkan tadi, fokus kita kepada akhirat. Berbeza dengan orang kafir lah. Sebab orang kafir ni mereka tidak sebahagian besarnya tidak mempercayai kehidupan selepas matilah, ataupun akhirat nanti. Baik tuan dan puan-puan, jom kongsikan. Kita ada Puan Martati, Tuan Fahmi, Puan Nori, Puan Hajah Rokia. Okey, kalau tak dapat kongsikan banyak, mungkin dapat satu dua poin pun tak apa. Apa yang tuan-puan dapat? Kalau macam saya tadi, fokus untuk akhirat. Fokus untuk kehidupan yang abadan abadah lah, yang kekal selamanya. Okey, baik tuan dan puan-puan, sambil-sambil tu tak apa. Kalau tuan-puan nak ambil masa untuk kongsikan, tak apa, tak ada masalah. Jadi kita beri laluan terus kepada Ustaz untuk sambung bagi topik yang seterusnya. Tafadhal.